Jangan boncengi makan bergizi gratis. Sebuah program kebijakan pemerintah yang diklaim bagus, seyogianya juga dapat dieksekusi dengan bagus. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut mesti diawali dengan proses persiapan yang kuat, pun harus dikawal dengan sistem pengawasan yang rigid. Tanpa persiapan dan sistem pengawasan yang memadai, program itu mungkin hanya akan terlihat bagus di atas kertas. Kehebatannya berhenti sebatas narasi, tapi kemudian meluruh ketika tahap implementasi di lapangan. Begitulah publik memandang program makan bergizi gratis atau MBG yang hari ini resmi mulai dilaksanakan. Program pemberian makanan bergizi 1 kali per hari untuk anak-anak sekolah yang sudah diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye pemilu 2024 lalu itu diklaim punya tujuan yang sangat strategis dalam konteks pembangunan kualitas manusia Indonesia. Presiden begitu juga para pembantunya di Kabinet Merah Putih berkali-kali menyampaikan bahwa MBG merupakan langkah signifikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Ada 3 sasaran mendasar yang ingin dicapai program MBG, yaitu mencukupi gizi dan mencerdaskan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, dan memberdayakan UMKM dan ekonomi daerah. Tentu tidak ada yang menyangsikan bagaimana pentingnya program ini dalam kaitan dengan pemenuhan mimpi bangsa ini menggapai Indonesia Emas 2025. Kualitas tinggi yang akan didapat anak-anak hari ini dan 5 tahun mendatang dengan berjalannya program MBG tentu akan menjadi modal amat berharga untuk meraih era keemasan itu. Akan tetapi, sekali lagi, ujiannya ada di eksekusi atau implementasi programnya. Apakah program ini bakal efektif dan memberikan dampak dan manfaat yang hebat seperti yang diyakini pemerintah, atau sekadar untuk menuntaskan janji kampanye tanpa akuntabilitas yang sulit dipertanggungjawabkan? Itu semua akan teruji di lapangan. Karena itu, pelaksanaan program ini sesungguhnya membutuhkan kesiapan teknis yang mumpuni. Yang termasuk dalam kesiapan teknis itu antara lain regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang detail, serta transparansi dalam penentuan mitra kerjasama penyiapan makanan-makanan bergizi tersebut, terutama di daerah-daerah. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah perlunya sistem pengawasan yang ketat, mengingat program ini melibatkan dana anggaran yang sangat besar. Untuk tahun ini saja, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah untuk program MBG. Hingga 5 tahun ke depan, ketika program ini betul-betul mampu menyentuh 80 juta orang seperti yang ditargetkan, pemerintah menyebut butuh dana sedikitnya 400 triliun rupiah. Negeri ini sudah kenyang pengalaman dengan penyalahgunaan anggaran program. Kerap terjadi di Republik ini. Uang negara yang seharusnya dipakai untuk menjalankan program yang berhubungan langsung dengan masyarakat malah jadi bancakan oleh segelintir orang dengan syahwat korupsi yang besar. Harus jujur kita katakan bahwa potensi tersebut juga mengintai pelaksanaan program MBG. Pemerintah jelas tak boleh menyepelekannya jika tidak ingin potensi itu menjadi kenyataan. Mekanisme pencegahan serta pengawasan mesti diperkuat untuk menihilkan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Itu harus dilakukan mulai dari tahap pengadaan hingga distribusi MBG. Publik barangkali masih bisa menoleransi bila ada hambatan teknis di sana-sini dalam pelaksanaan program tersebut. Sebagai program yang benar-benar baru, tentu masih bisa dimaklumi bila ada 1-2 kegagapan yang membuat pelaksanaan MBG tak seideal dan secepat yang diharapkan. Namun, masyarakat pasti tidak akan terima jika kebijakan dengan tujuan mulia tersebut malah dijadikan alat bagi sebagian orang untuk mengemplang duit negara. Maka, pertaruhan pemerintahan Presiden Prabowo tidak hanya terkait dengan keberhasilan program MBG itu sendiri, tapi juga bagaimana menghindarkan program ini jadi bancakan korupsi. Jangan menjadi bancakan korupsi, Mas Kohar. Apa yang kemudian kita sudah dengar dari pemerintah untuk memastikan bahwa sistem penyaluran MBG ini tidak bisa dibancak gitu loh? Ada Badan Gizi Nasional yang dia juga
wanti-wanti untuk sudah mempersiapkan berbagai macam sistem, termasuk juga sistem pengawasannya terhadap kurang lebih ya sebetulnya titik sasaran fullnya kalau kita jumlahkan seluruh siswa dari mulai PAUD sampai SMA itu 53 juta kan. Tetapi kan ini diambil khusus dulu di 26 provinsi di 190 titik dapur umum yang menyediakan itu, maka anggarannya 71 triliun. Kalau 53 juta itu semua dilakukan sekaligus, butuh setidak-tidaknya dengan anggaran per porsinya 10.000 ya 130-an triliun per tahun. Tentu itu adalah angka yang besar di tengah APBN kita yang fiskal kita yang sempit. Nah, karena itu sistem ini tidak boleh main-main. Karena uangnya sangat sulit didapat. APBN kita juga harus menyisir sana-sini sehingga anggaran itu harus betul-betul efektif sampai kepada titik sasaran dan tidak boleh ada yang menyeleweng barang sepeser pun kalau perlu. Sehingga kita ini berlatih nih dengan makan bergizi gratis ini, kita juga berlatih bagaimana mengelola sebuah keuangan negara tanpa ada kebocoran. Nah, kalau sampai ternyata ini juga ada kebocoran, maka evaluasi besar-besaran harus segera dilakukan. Apakah memang bisa BGN ya, Badan Gizi Nasional saja yang kemudian menjadi lead untuk mengawasi program MBG ini? Karena kan ini kan di berapa 26 provinsi ya? Iya, saat ini 26 provinsi hari ini. 26 provinsi kan artinya kan personel Badan Gizi Nasionalnya saja kan terbatas itu. Iya betul, pasti. Tentu segala sesuatu memang layak untuk dicoba. Tetapi memang sebagian kritikus itu mengkritik bahwa ini terlalu terburu-buru atau titik sasarannya terlalu luas. Mestinya dimulai dari yang sempit dulu, baru kemudian meluas secara bertahap. Aturannya dibikin detail dulu sehingga tadi peluang untuk terjadinya kebocoran betul-betul bisa ditutup. Nah, kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah itu harus sinerginya harus betul-betul dibangun. Saya kira ini adalah program yang tidak hanya diandalkan kepada Badan Gizi Nasional, karena dia hanya mengelit. Sementara institusi-institusi lain diharapkan terlibat, termasuk ada ormas yang terlibat. Seperti Muhammadiyah itu kan punya sekolahan banyak sekali, dan Muhammadiyah menyatakan sudah sangat aktif, proaktif untuk terlibat dalam program ini. Yang tadi Mas Kohar katakan di awal bahwa pada saat launching, katakanlah begitu ya, hari ini, pasti semua mata memelototi. Dan mungkin yang mau nyolong, saya pakai istilah nyolong aja, itu tidak berani ya. Tapi apa kabarnya kalau kemudian sudah 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya? Apakah kemudian mata kita masih akan memelototi program ini? Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Mas Kohar bagaimana para pemirsa Metro TV melihat bahwa makan bergizi gratis ini masih bisa diboncengi atau tidak. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bertemu kembali di udara ya Bung Leo. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Ya. Selamat Tahun Baru juga. Silakan Bu Indra, bagaimana Bu? Ibu bisa melihat bahwa MBG ini benar-benar bisa kita minimalkan pencoleng-pencolengnya atau seperti apa? Silakan Bu. Nah, iya, Ibu gembira sekali. Waduh, ini salah satu program unggulan dari Kabinet Merah Putih ini ya. Waduh, tapi ada hal yang mengejutkan Bung Leo. Kebetulan Ibu punya rumah pusaka yang tidak sudah lama tidak kami tempati. Lalu ada orang datang ya yang melakukan tawar-menawar. Bu, ini rumahnya bisa nggak dijadikan apa itu tadi dapur umum atau sarana logistik atau bagaimana? Untuk makan bergizi gratis ini ya? Iya, untuk disewa selama 5 tahun, bayangkan
5 tahun dengan apa ada syaratnya katanya minimal kata ibu kenapa yang ini ada lagi yang lebih kecil yang di sana minimal lahannya luasnya 500 meter 500 meter persegi karena nanti mondar-mandir kendaraan begitu ya. Wah asik banget gitu ya nanti kami pikirkan baru begitu dengar ada apa semacam penipuan di Jawa Timur begitu ya. Lah kemudian ya, kami dengar juga, itu sudah ditentukan oleh ada apa badan apa itu yang menentukan mana yang bisa dijadikan. Nah, dan ibu juga berharap-harap cemas, Bung Leo. Tadinya gembira ikut apa bisa memanfaatkan, tapi ibu berpikir biasanya dalam hal-hal yang begini. Nama ibu dari dulu tercoret karena apa? Karena tidak mau kerjasama untuk nanti bilangnya jangan sebegitu ya. Untuk apa kong kali kong soal rupiahnya itu. Ya Bu ya? Iya nanti di ini sebegitu. Baik. Jadi apa nanti keuangannya ini bukankah ini berarti melenceng? Jadi harus hati-hati dengan orang-orang yang punya motif jahat memanfaatkan program ini. Baik, terima kasih Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada pemirsa Metro TV dari Ambon, ada Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Pagi, Pak Leo. Selamat pagi, silakan Pak Poli. Pak Kohar, selamat pagi, salam sehat Bapak-bapak. Salam sehat. Ya. Saya mengatakan begini Pak Leo dan Pak Kohar. Untuk tahun pertama ini kan 71 triliun Pak. Dan saya katakan bahwa ini program nasional dari Pak Prabowo. Tetapi kami harus bilang hati-hati Pak. Artinya begini. Pengalaman dengan bantuan BLT, PKH dari Dinas Sosial itu kan bermasalah Pak. Jangan sampai bantuan ini awal-awalnya jalan baik. Karena ini 5 tahun Pak Leo dan Pak Kohar. Saya bilang begini Pak. Kalau salah-salah dengan rekanan maka ini jadi masalah Pak. Artinya pengawasan itu harus ada. Saya dengar dari pusat itu ada 3 Pak pendamping. Dari Gizi, kemudian saya kutip yang terakhir akuntan. Nah, akuntan ini yang paling penting, Pak. Jangan sampai, kalau katakanlah begini, dana itu turun ke provinsi-provinsi, yang awalnya 26 provinsi di hari ini, saya takut, Pak. Artinya jangan sampai awal-awalnya baik, tetapi akhirnya pertanggungjawabannya itu tidak transparan, Pak. Hati-hati, Pak. Yang kedua, kalau kita pakai indikator di Pulau Jawa 10.000, maka di Indonesia Timur tidak bisa 10.000 Pak Kohar, Pak Leo. Karena harga bahan makannya mahal. Oleh sebab itu, saya kira pemerintah pusat sudah mempertimbangkan bagaimana provinsi-provinsi yang jauh dari Pulau Jawa. Ini kan jadi masalah Pak Leo. Terima kasih Pak Poli dari Ambon, Maluku untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Dua pendapat yang memberikan warning bagi kita, Mas Kohar, tapi kita harus jeda kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Mas Kohar, dua pemirsa sudah mengingatkan kita, memperingatkan. Tadi Bu Indra malah mengatakan sudah mulai ada yang berusaha memanfaatkan program MBG ini. Bagaimana Mas? Satu, bahwa tadi pengawasan itu tidak boleh surut. Anytime, kapanpun, jangan hanya gencar di awal, lalu mulai turun di tengah, bahkan loyo di ujung, di akhir itu jangan sampai. Kita harus mampu meniru program serupa di Jepang.
Kyushoku namanya, program makan siang gratis di sekolah-sekolah di Jepang, itu usianya sudah 1 abad. 1 abad lebih, dari tahun 1899, itu sudah 100 tahun lebih kan. Tapi itu bisa sampai sekarang tetap berjalan. Tahun 54 betul bahwa memang kewajiban ini, mandatori ini baru tahun 54. Tetapi prosesnya memang dari tahun 1899. Saat itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Lalu kemudian tahun 1954 dibuatlah undang-undang yang mandatori, yang mewajibkan seluruh sekolah, seluruh siswa untuk mendapatkan makan siang gratis itu. Nah, tujuannya selain untuk memantapkan gizi, juga untuk memberikan edukasi kepada para siswa tentang ini loh makanan sehat. Makanya kita saksikan sekarang kan Jepang, budaya makan sehat itu sudah tertanam. Karena mereka sejak dini, lalu remaja, sampai kemudian akhirnya tua, sudah terbiasa dengan makanan sehat. Nah, makan bergizi gratis ini, MBG ini bisa dilakukan sama seperti Jepang, tetapi dengan syarat sistemnya harus rapi, aturannya harus detail, pengawasannya tidak boleh surut. Dan ternyata kalau itu dilakukan, ya kita bisa menyaksikan usianya jangankan kok 5 tahun, bisa sampai 1 abad lebih. Yang ada potensi itu dan ternyata akhirnya menjadi habit kan, menjadi sebuah kebiasaan. Warganya sehat. Ya, sekarang kan usia harapan hidup Jepang sudah tinggi sekali. Lebih tinggi dari Indonesia mungkin ya? Jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Kita masih di angka 70-an tahun. Kita sudah membaik, tapi Jepang itu sudah 77, sudah hampir 80 tahun angka harapan hidup. Nah, itu dari mana? Ya termasuk dari Kyushoku tadi itu. Sebuah proses makan bergizi yang memang ditanamkan sejak dini di semua sekolah. Kalau media seperti kita ini sudah tidak lagi menyoroti, katakanlah dalam 1-2 bulan ke depan dan seterusnya, siapa yang kemudian harus mengawasi program MBG ini supaya tidak dicoleng itu, Mas Kohar? Ya tentu begini, kan ini program 5 tahun. Seluruh anggaran itu salah satu yang diantaranya punya kewajiban untuk mengontrol ini kan DPR, legislatif. Kita punya legislatif, eksekutif dievaluasi oleh legislatif termasuk penggunaan anggaran. Kan undang-undang APBN kan yang menyusun bersama legislatif. Kan? Nah dengan adanya itu maka evaluasi ini harus dilakukan skala berkala. Kan ada tiap rapat tiap bulanan, ada rapat kerja dengan antara mitra ya, termasuk Badan Gizi Nasional. Ini juga ada komisinya di DPR. Nah dari situ itu kita harapkan bisa sistemik lah proses pengawasannya. Kita harap itu yang akan terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, harus jujur kita akui bahwa potensi penyelewengan mengintai pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah jelas tidak boleh menyepelekan kalau tidak ingin potensi itu menjadi nyata. Mekanisme pencegahan dan pengawasan mesti diperkuat untuk menihilkan celah penyalahgunaan anggaran atau korupsi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang Anda perlu tahu. Saya Valerie Budianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.